Kami datang ke sini hanya untuk sekedar membantu saja. Syukur-syukur kalau bisa ada perubahan di sini. Kalau sudah turun ke dusun, mereka taunya kami adalah staf puskesmas. Kami ingin bahwa petugas puskesmas sendiri yang akan dipercaya masyarakat. Mereka tidak datang ke puskesmas hanya karena ada pencerah di situ, bukan. Tapi mereka datang ke puskesmas karena mereka ingin ketemu petugas puskesmas yang memang senyumnya enak, pelayanannya maksimal, cepat, tepat, seperti itu. Ini gizi buruk dengan komplikasi. Jadi mulai umur, kata orang tuanya sih, mulai umur 5 bulan itu sudah terjadi penurunan di bawah garis merah. Nah, semakin hari sampai dia umurnya sekarang 1 tahun 6 bulan, berat badannya masih sekitar 4,7. Padahal untuk umuran dia harusnya berat badannya kalau kita lihat di sini sudah harus di atas 8 kayak gitu. Selama 3 bulan bertugas di Mentawai, aku belum melihat perkembangan yang berarti pada fisik Rusti. Ada 38 anak yang mengidap gizi buruk di Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, Mentawai, Sumatera Barat, tempatku bertugas. Salah satunya di Dusun Bukumonga ini. Kalau jenis makanan ya, hampir di sini semua anak makannya nasi sama kobo keladi. Tapi mungkin bukan itu permasalahan utamanya, karena ada anak-anak lain yang tumbuh dengan sewajarnya. Kemungkinan besar pola asuh, gizi waktu selama kehamilan, dan pola asuh pasca dilahirkan. Di Bukumonga, para orang tua kerap meninggalkan buah hati mereka untuk berladang dari pagi hingga sore. Terkadang, anak-anak harus mengurus diri mereka sendiri sekaligus mengasuh sang adik. Ruslan, ayah Rusti, tak menyangka tumbuh kembang anaknya akan terhambat. Dulu waktu lahir beratnya berapa, Pak? Sehat? Waktu lahir? Iya, dia sehat. Sehat. Iya. Sama siapa lahir? Gemu dia. Sama dukun atau sama bidan? Lahir sama siapa dia? Sama mertua saya. Oh, bisa ngelahirin mertuanya gitu. Ini kan anaknya, ya Pak ya, 1 tahun 6 bulan. Tapi belum bisa angkat kepala, belum bisa, terutama yang angkat kepala. Dia apalagi untuk berdiri sama jalan, plus berat badannya. Puskesmas sebenarnya sudah menawarkan fasilitas perawatan batita atau di bawah 3 tahun di pusat pemulihan gizi secara cuma-cuma. Artis diajak deh aku sama maunya puskesmas. Ini adik dirawat dulu di puskesmas, dirawat, nanti semua makanannya adik dikasih di sana sampai berat badannya naik. Nah, kalau dia sudah berat badannya naik,
sudah bisa dilatih duduk minimal atau angkat kepala. Nanti untuk untuk ininya sama tulang belakang punggungnya itu nanti kita rujuk ke Topeja, tapi berat badannya harus naik dulu. Namun, Ruslan dan keluarganya masih enggan anaknya dirawat di puskesmas. Pada pesan waktu itu Ibu Caman sering-sering ke puskesmas, dia bilang. Tapi ternyata kan orang rumah kan tidak mau. Kita izin lihat makanannya Pak, sama dapur di belakang ya. Boleh Pak? Boleh? Ya. Airnya dari mana Pak? Selain itu ada variasi makanan lain? Mereka rata-rata sih di sini makannya kalau nggak beras aja, si kobo, keladi aja. Biasanya itu. Soalnya kalau dapat mancing mereka kasih sayur, paling ubi-ubian. Itu sih yang paling sering. Pola asuh yang belum mengindahkan tumbuh kembang anak menjadi pekerjaan rumah bersama di sini. Gaya hidup sehat memang belum menjadi prioritas kebanyakan penduduk Sikakap. Tak hanya dari pola makan, tapi juga hunian mereka. Banyak warga yang tinggal di rumah-rumah minim ventilasi. Kurangnya sirkulasi udara membuat ruangan menjadi lembab, sehingga dapat memicu perkembangan bakteri tuberkulosis. Kuman penyakit TBC itu hanya bisa mati dengan pasokan sinar matahari yang cukup di dalam rumah. TBC adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia untuk penyakit infeksi. Jika ingin sembuh, penderita TBC harus menjalani pengobatan yang sangat ketat dan disiplin. Pasien harus minum obat secara rutin selama 2 bulan berturut-turut. Sekali pengobatan TBC terhenti, pasien dianggap putus obat dan harus menerima suntikan. Dia harus membuat surat pernyataan bahwa bersedia untuk disuntik selama 59 hari tanpa henti. Itu harus dibuat. Kalau misalnya di sini, karena ini area endemik TB, kalau misalnya mereka putus, berarti sudah ada pegangan dari puskesmas bahwa mereka tidak berhak untuk dilayani lagi. Artinya bukan tidak dilayani, karena merekanya yang kadang males untuk berobat, kayak gitu Bang ya. Yang paling besar kerja Gizi buruk dan infeksi saluran pernapasan akut seperti TBC mengancam kesehatan penduduk Sikakap. Belum lagi, malaria ikut mengintai. TBC dan malaria adalah penyakit yang harus dituntaskan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs. Deklarasi Kesepakatan 189 negara di dunia untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dinamika kesehatan tersebut membawaku dan keempat kawan lainnya ke Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kami datang sebagai tim medis yang bertugas mengoptimalkan pelayanan kesehatan di kecamatan dan desa Sikakap. Sikakap terletak di Pulau Pagai Utara dan Selatan yang dapat dijangkau dengan kapal motor ambu-ambu. Satu-satunya transportasi umum dari Padang. Desa Sikakap tempat kami tinggal merupakan pusat pemerintahan tingkat kecamatan.
Sebagai tempat berlabuhnya kapal dari Padang dan Tua Pejat, Sikakap juga menjadi pusat perekonomian Pulau Pagai Utara dan Selatan. Aneka pangan yang bukan hasil Pulau Pagai bisa ditemukan di sini. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat setempat menjadi tujuan utama kami. Dan kami tahu itu bukan misi yang mudah. Yang saya tidak bisa terlalu menerima adalah ketika ada dukun atau mantri setiap sakit selalu mensuntik. Saya nggak tahu apa yang disuntik. Aku dan 4 rekanku bertugas di Sikakap membawa nama Pencerah Nusantara Angkatan Kedua. Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGS menggagas program ini guna memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia. Yakni dengan mengirimkan tenaga medis muda ke pelosok negeri. Keberadaan para pencerah Nusantara diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di bidang kesehatan. Selain di puskesmas, kami juga mengadakan pengobatan massal dari dusun ke dusun. Keterbatasan transportasi dan jarak yang jauh membuat kebanyakan warga di dusun-dusun kesulitan mengakses pelayanan kesehatan yang layak. Tak terkecuali Taekako Hulu, dusun tujuan kami kali ini. Selama pengobatan massal, kami bahu-membahu melayani pasien sesuai ranah kerja masing-masing. Aku, Dr. Gustin Fatah Muhayani, bertanggung jawab dalam pemeriksaan. Sementara, perawat Umi Hani dan bidan Afrieni Melty menangani pendataan pasien. Para pengamat kesehatan kami, Ade Pratama dan Sri Wahyuni atau Ayu, bertugas di meja konseling. Petugas desa setempat Kak Cici dan Kak Wirda juga mendampingi kami tiap pengobatan. Lewat pengobatan massal seperti ini, kami menguak berbagai fenomena kesehatan di Sikakap. Pengobatan jarum suntik oleh mantri di sekitar dusun ternyata tidak banyak berpengaruh pada kesembuhan tangan Rospiati. Apa kak? Nggak gigit apa-apa kak? Enggak. Gimana nih? Jadi harus dibuka kakak. Tapi kakak sanggup nggak untuk kontrol nanti? Jauh kali ya kalau kita ke puskesmas ya? Sini lah. Kalau nggak nanti kotor. Tak apa Ina. Kalau nggak makin bengkak nanti. Banyak warga yang beralih ke pengobatan non-medis karena jauhnya jarak yang harus ditempuh ke puskesmas. Memang harus begitu kak. Namun penanganan yang diberikan terkadang menuai perdebatan. Yang saya tidak bisa terlalu menerima adalah ketika ada dukun atau mantri yang hanya memberikan setiap sakit selalu mensuntik. Setiap sakit selalu menyuntik itu. Saya nggak tahu apa yang disuntik.
Pengobatan jarum suntik untuk segala penyakit oleh oknum mantri sudah dianggap biasa oleh warga. Kak, jadi mau disuntik, nggak disuntik, sebenarnya nggak perlu gini disuntik setiap hari. Asal kakak keluarin aja nanah itu setiap hari ya, pakai air panas, baru dia sembuh. Kalau disuntik tapi nggak dikeluarin, nggak akan pernah sembuh. Masyarakat belum melek pelayanan kesehatan yang kompeten. Pengobatan jarum suntik secara tak langsung telah menanamkan sugesti dan ketergantungan pada mereka. Tak hanya orang dewasa, mantri setempat juga menyuntik anak-anak sebagai bentuk pengobatan. Bahkan untuk penyakit ringan sekalipun. Kenapa mau disuntik, Kak? Kemarin aja panas, demam, makanya pergi berobat. Berobat ke Silawinan, tapi cuma disuntik aja. Ini kan batuknya sudah 2 minggu, Kak ya. Saya obatin dulu, kalau dalam jangka waktu 1 minggu dia tidak ada perubahan sama sekali, saya minta tolong coba kita berobat di puskesmas. Nanti saya kasih kantong dahak untuk dia tampung dahaknya. Takutnya kita kenapa kayak bisa TBC atau apa. Hati-hati anak kecil, jangan sering-sering disuntik, Kak. Bahaya buat dia ke depan nanti. Ya. Antibiotik pada jarum suntik berdosis tinggi. Pemakaiannya yang berlebihan dapat memicu keracunan. Masyarakat berobat di sini gratis, semua ditanggung gratis selama dia berobat ke tenaga kesehatan. Kalau beliau berobat ke dukun atau ke mantri yang tadi saya sebutkan itu, beliau harus bayar, mereka harus bayar. Mereka mau bayar. Mereka sebenarnya mampu untuk bayar, tapi saya nggak bisa nyalahin kalau misalnya mereka memilih dukun-dukun itu, karena memang lebih dekat dengan masyarakat. Baru 3 bulan, tim pencarian Nusantara bertugas di Kecamatan Sikakap. Dan inilah masa-masa adaptasi yang penuh tantangan. Cuma demam aja, tak naik lagi. Batuk pilek. Syarat roket deh, mulai itu boleh. Koklai. Ay kukunya, Lo singuai. simnyai, May pamama ya? ayakan makan mga kaladang. Bagi kami, kemampuan bahasa daerah merupakan modal penting karena berinteraksi dengan warga. Kalau sebatas kendala-kendala, misalnya sakit kepala, sakit perut itu masih bisa. Tapi kalau sudah ceritanya panjang, berapa hari itu kan perlu, sakit kan perlu anamnesanya yang penting. Pemeriksaan itu mengikuti. Nah, ketika saya tidak bisa mengerti bahasanya, maka saya harus mentranslate. Saya butuh translator untuk itu. Karena kalau sampai salah sedikit, ya kan pasti terapinya akan sangat berbeda. Sulit bagi kami untuk mempelajari bahasa Mentawai lebih jauh. Pasalnya, penduduk di kota kecamatan menggunakan bahasa Minang dalam percakapan sehari-hari. Sementara kebanyakan masyarakat yang tinggal di dusun-dusun berdarah asli Mentawai. Dan sebagian dari mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa ibu. Tantangan bahasa tak menyurutkan semangat kami. 2 tahun, tapi dia males jalan. Nggak tahu kenapa dia. Mungkin karena dia nggak kuat angkat kaki dia sebenarnya. Ayo Man, dari kemarin sudah dilatih jalan tapi nggak mau jalan dia. Ya kan di sini endemis malaria, takutnya kena malaria. Kebanyakan di sini pun karena jarang ada pemeriksaan malaria, makanya kami ambil kalau ada demam langsung ambil aja. Sikakap merupakan daerah endemik malaria. Hampir setiap hari, Kak Sri melakukan pemeriksaan malaria mikroskopis untuk mendeteksi infeksi plasmodium pada darah pasien. Adanya parasit tersebut mengindikasikan penyakit malaria. Hari ini 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia 13, yang positif 2. Iya, yang selebihnya negatif. Kak Sri bekerja di Puskesmas Sikakap bersama 52 petugas lainnya. Namun karena sebagian besar pegawai sedang merayakan Natal,
Kali ini hanya petugas muslim yang bekerja. Selama pekan hari raya, puskesmas melayani instalasi gawat darurat saja yang buka 24 jam. Puskesmas kami memberikan pelayanan pengobatan yang ditunjang fasilitas rawat jalan maupun rawat inap. Namun, kasus berat dan pembedahan belum dapat kami tangani. Pasalnya peralatan medis yang tersedia masih terbatas. Meski begitu, untuk pertolongan pertama, fasilitas di puskesmas cukup memadai. Namun, puskesmas masih mengemban tanggung jawab berat dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Tak hanya soal jangkauan wilayah, banyak warga yang belum menjadikan puskesmas prioritas untuk berobat maupun bersalin. Mereka nggak akan pakai yang namanya sarung tangan. Mereka akan gunting itu dengan gunting biasa atau dengan pisau dapur. Tentang resiko infeksi untuk ibu dan bayinya jauh lebih tinggi. Pelayanan kesehatan butuh kesabaran. Sekian kali Pencerah Nusantara membantu persalinan di Sikakap, pernah juga kami tolak warga. Ibu mau nggak dibawa ke puskesmas? Di sana ada dokternya, ada bidannya, ada perawatnya. Tapi tidak ada jawaban dari ibunya sama sekali, hanya diam saja. Diperiksa pun nggak mau. Dia tidak nurut sama perkataan kami, tapi dia nurut sama dukun bayinya. Itulah sepenggal kisah dari bidan Afri ketika hendak membantu kelahiran bayi warga dusun Muara Taikako. Dua hari sebelumnya, salah seorang dukun bayi melaporkan persalinan tersebut kepada puskesmas jam 9 malam. Sementara dukun bayi yang lain menentang uluran tangan dari bidan. Sempat ada ketegangan hampir 4 jam antara pihak puskesmas, sepasang dukun bayi, dan Nurbaya sang ibu bersalin. Meski demikian, bayi itu akhirnya lahir dengan selamat. Nurbaya sendiri masih mempercayakan pasca persalinannya kepada dukun bayi Areta. Baru kali ini, tenaga kesehatan membantu kelahiran anak Nurbaya. Pasalnya ia mempercayakan persalinan anak pertama kepada dukun bayi saja. Karena kan nggak ada bidan. Kalau kemarin datang bidannya, dijemput dibawa di rumah di puskesmas. Jadi biasanya sekarang ini cuma tante aja yang dipanggil. Secara tradisi, dukun merawat bayi yang baru lahir selama seminggu. Pagi sebelum tante mandikan, jam 7 pagi jemur dulu dedeknya 30-45 menit, baru habis itu dimandiin. Ya dedeknya nggak kuning. Sayangnya, pengetahuan mereka tentang seluk-beluk persalinan dari sisi medis masih terbatas. Bayi itu dijemur tante, takutnya nanti kalau misalnya dia kuning, biasanya kejang nanti dedeknya. Tante Areta baru sebulan menjadi dukun bayi yang bekerja secara sukarela. Jam 6 sore. Ia belajar persalinan dari pengalaman pribadi selama bertahun-tahun. Penetapannya sebagai dukun bayi pun berangkat dari kepercayaan masyarakat. Masih benjol, masih bisa bergeser-geser. Waktu anak saya yang tua, itu dari datang pengalaman saya.
karena anak saya yang tua kurang bersih tali pusatnya. Karena keluar darah itu yang saya buka, harus saya embus. Kembali lagi napasnya. Tante Areta termasuk dukun bayi yang kooperatif. Ialah dukun yang melaporkan persalinan sang ibu kepada puskesmas. Kami baru saja menjalin kemitraan dengan Tante Areta dan beberapa dukun bayi lainnya. Demi penanganan bersalin yang lebih aman di Sikakap. Kemitraan ini bertujuan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Selama ini dukun bayi menolong persalinan dengan peralatan seadanya saja. Mereka nggak akan pakai yang namanya sarung tangan. Mereka akan gunting itu dengan gunting biasa atau dengan pisau dapur. Tentang resiko infeksi untuk ibu dan bayinya jauh lebih tinggi. Kemitraan ini masih seumur jagung. Masih ada sebagian dukun bayi yang bersikeras menolak bekerja sama. Pasalnya, mereka merasa telah menjalankan persalinan dengan baik. Kondisi itu tentu menjadi tantangan bagi kami. Rasa saling percaya adalah kunci yang dapat menguatkan kemitraan di masa depan. Meski membangun kepercayaan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Lingkungan tempat kami bertugas masih jauh dari kriteria sehat. Masih banyak warga yang buang air besar sembarangan dan tidak menangani sampah dengan bijak. Masyarakat belum sadar betul akan dampak fatal yang muncul di kemudian hari. Kondisi kian diperparah dengan minimnya pasokan air bersih di dusun-dusun Kecamatan Sikakap. Rarajoja merupakan dusun paling selatan di Kecamatan Sikakap. Beginilah kondisi air di sini. Di semua sumber air yang ada, hanya tersedia air keruh. Namun warga tetap memanfaatkannya untuk berbagai keperluan sehari-hari. Ketika musim kemarau tiba, mereka mengambil air dari sungai. Dan kondisi airnya pun tak jauh berbeda. Satu-satunya cara untuk memperoleh air jernih adalah dengan menampung air hujan. Namun, pengadaannya rentan memicu perkembangbiakan nyamuk malaria. Pemanfaatan air keruh tanpa penyaringan dapat menyebabkan penyakit diare, perut, dan kulit. Warga Rarajoja pun menyambut baik inisiatif Ade dan Ayu. Jadi, tapi kita akan coba dengan air yang lebih kotor. Saya sih pengen berdoa buat Tuhan, semoga ini berhasil. Karena kalau kita lihat susunannya berubah. Karena tadi kita bawa di jalan pakai tas bergoyang-goyang. Ya, ada beberapa lapisan. Tiap komponen pasir lambat punya fungsi masing-masing. Di sini ada kerikil. Ada kerikil-kerikil besar, terus ada ijuknya. Setelah itu ada pasir. Pasir ini fungsi utamanya untuk menjernihkan, untuk membersihkan air. Itu yang pasir. Kalau arang itu sendiri untuk membuat baunya tidak ada. Air yang sebelumnya berbau dengan ada arang itu akan menyebabkan airnya tidak berbau lagi. Coba ya. Nah, udah mulai keluar di bawah tuh. Ada perubahan kah? Ada lah ya. Wah. Jauh tidak perbedaannya? Jauh. Lumayan ya. Ini kayak warna sumur ibu nih kayaknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau minum yang sebelah kanan kah atau yang sebelah kiri? Sebelah kiri ya. Jadi lebih baik sebelah kiri. Barang-barang sederhana. Ini kan isinya semua ada kan di sekitar rumah Bapak Ibu semua. Wadah penyaringan pasir lambat ini dapat digunakan hingga 3 bulan. Apalagi bahan-bahan penunjangnya ada di sekitar tempat tinggal warga. Semestinya tak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengurungkan niat hidup sehat dengan air yang lebih layak. Tak dipungkiri, sebagian masyarakat lebih dekat dengan dukun ketimbang puskesmas.
Ade merayakan Natal tanpa keluarga di penghujung 2013. Baru kali ini ia merasakan ibadah dengan nuansa berbeda. Di saat-saat seperti inilah, kenangan Natal bersama keluarga terasa begitu dekat di benaknya. Tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya selalu sama keluarga. Kalau jam-jam segini nih, kalau di tempat kita kan ibadahnya pagi tuh. Kalau jam segini sudah mulai kumpul sama keluarga-keluarga besar, mulai berkunjung dari rumah ke rumah. Ketiadaan orang-orang terkasih di sisi Ade tak melunturkan kesyahduan Natal di tanah Mentawai. Ia tetap dapat menikmati kemeriahan hari raya bersama kami, keluarga barunya. Di hari Natal ini, para staf puskesmas mengundang kami untuk mengunjungi rumah mereka. Masuk yuk, masuk. Masuklah, ayo. Pertama yang kami kunjungi adalah rumah Kak Lulu, penanggung jawab program TBC di Puskesmas Sikakap. Hubungan Pencerahan Nusantara dengan Kak Lulu cukup akrab 3 bulan belakangan. Dia sih cukup intens berinteraksi sama kita, orangnya sangat welcome. Dengan kehadiran kita, beliau nerima banget dan beliau tahu fungsi PN untuk apa. Jadi setiap ada program TV, beliau berusaha melibatkan kami. Beliau terbuka dengan pemikiran kami sih, itu aja. Yang bapak-bapak, yang mama semua di sini. Mama juga. Tapi semua itu biasa. Juga. Itu tradisi udah lengkap. Pacarannya yang mana? Pojok. Selama ini pula Pencerahan Nusantara dan Puskesmas Sikakap menuai timbal balik yang saling menguntungkan. Menjadi pencara enak, kita dokter terus ada. Jadi pasien pun lebih percaya kan, sedikit dokter sama dokter. Nah nanti mau semua apa sama dokter, semua sama dokter. Jadi enak kita membantu, banyak membantu sekali. Semoga kekerabatan ini kian erat dan membuat kami lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Di bulan-bulan pertama penugasan, kami berusaha mengambil hati masyarakat setempat. Salah satu langkah awal kami adalah berkenalan dengan hal yang dekat dengan mereka. Bersama perawat Hani, aku mengunjungi rumah seorang penduduk lokal. Kak Cici juga ikut mendampingi untuk membantu menerjemahkan bahasa. Bagus kan kemana? Mau ke rumah Tante Theo, ini yang sering dikenal sebagai dukun untuk membantu pengobatan masyarakat di sini. Mau lihat cara beliau bikin obat aja sih dulu. Wih, gala jebak ya. Apa itu? Itu daunnya. Daun apa ini? Apa namanya daun apa? Daun obat. Tapi bukan buat yang diminum ya? Bukan. Kasih apa? Iya, dikat. Buat sakit apa? Perut. Sakit diminum nanti. Ya sih. Ya. Kalau nyebutnya di sini daun apa, Ina? Nyebutnya? Pelekang, totonan. Itu daunnya, bahan-bahan obatnya. Kami memang belum mengenal nama daun-daunan itu. Kami pun mencermati pemanfaatan dedaunan sebagai obat sakit kepala dari segi keamanan maupun reaksinya. Kalau dia sudah pakai gas, seperti apa tuh? Nggak suka kayak daun suji, tahu yang warna hijau itu. Kalau di Jawa ada sih daun suji, baunya kayak gini. Cuman dia tuh yang bikin hijau di ini, di tangan. Cukup nggak ya kepala gua? Ini minyak apa? Minyak kelapa, minyak kelapa.
Oh, minyak kelapa. Buat Kebalik masih bismillah kena. dia tahu. Apa? Pakai bismillah. Bismillah. Oh, ada doa Ina. Ada. Apa doanya Ina? Seperti biasa. Masih ada kayak istri manua. Iya kayaknya kayak kompres kayaknya. Berapa lama itu dikompresnya? Dingin banget. Berapa lama? 1 jam udah. 1 jam udah. Emang dingin sih. Jam lepak mak. Tuh buka Masa dia. Tuh bukanya. Kalau kawan lalin, Tak tarik banyak ya. tak tarik bake. Kayak itu pak, kabel culur bake. Sebagai dokter, aku masih memperkenankan penggunaan obat-obatan tradisional di bagian luar tubuh pasien. Namun, tidak dalam bentuk ramuan yang diminum. Tapi kalau tadi kata Tante Theo bahwa ada obat yang diminum pada saat pasca melahirkan, itu yang perlu kita tahu dulu daunnya apa, jenisnya gitu. Kalau yang kita khawatirkan adalah kalau obat-obatan itu ternyata bisa berinteraksi dengan obat-obatan yang lain, itu akhirnya nanti menimbulkan keracunan. Cuma itu. Hingga kini belum ada kemitraan antara puskesmas dengan dukun tradisional karena belum ada instruksi dari Dinas Kesehatan setempat. Sangat perlu sih, apalagi kan sekarang banyak penyakit-penyakit yang mungkin bagi dukun penyakit sederhana, ternyata di balik itu misal ada infeksi atau apa, misal ada luka, banyak sekali luka-luka yang dia datang ke puskesmas itu dia sudah parah, sudah infeksi, ternyata sebelumnya itu pakai obat-obat tradisional kayak gini aja yang mungkin banyak bakteri-bakterinya, seperti itu sih. Tak dipungkiri, sebagian masyarakat lebih dekat dengan dukun ketimbang puskesmas. Pasalnya, mereka tinggal di lingkungan yang berdekatan, khususnya di dusun-dusun yang jauh dari kota kecamatan. Kami sebenarnya datang ke sini bukan untuk mengubah ya, bukan bermaksud untuk mengubah, kami hanya membantu puskesmas bergerak ke arah yang lebih baik. Salah satu cara kami adalah ketika kami memberikan pelayanan, kami menjelaskan bahwa puskesmas siap melayani siapapun, dengan cara yang baik, dengan senyuman, dengan service excellent siapapun itu. Perpindahan tahun menghadiahkan kami semangat baru. Semoga kekeluargaan ini dapat membawa berkah bagi kemajuan puskesmas. Di Mentawai, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan rokok masih menjadi pembicaraan tabu. Lebih dalam lagi, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita? Di sini yang belum mimpi basah siapa? Bacakan saja. Ya. Kenapa tuh bisa coba lo dibacakan? Edukasi tentang dua topik itu sesungguhnya bekal penting bagi remaja dalam bergaul. Namun, masih banyak dari mereka yang belum memperoleh pengetahuan secara memadai, baik dari sekolah maupun keluarga. Para remaja Mentawai pun berinisiatif membentuk sebuah komunitas pelayanan kesehatan peduli remaja. Namanya Sahabat Remaja Mentawai atau SRM. Atas kehadirannya untuk menghadiri acara penyuluhan yang dilakukan oleh pihak SRM. Aku sendiri Yori, salah seorang anggotanya. Saat ini aku duduk di kelas 2 SMP. Rokok dapat didefinisikan sebagai hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu dan atau bentuk lainnya. Pada gambar ini, SRM terbentuk tahun 2012
di bawah bimbingan Pencerahan Nusantara dan 2 lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kak Ayu dan Kak Ade membina kami selama ini. Walau pada tahun pertama kita pelatihan terus sekarang kita sudah mulai memandirikan anak-anak SRM. Kita sudah mulai memandirikan. Harapan kita setelah nggak ada PN di sini, SRM akan tetap ada. SRM akan tetap memberikan makna buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dalam setahun ini, kami banyak berlatih berbicara di depan umum. Kami sering mengadakan penyuluhan untuk teman-teman. Tiap anggota pun berkesempatan menjadi pembicara. Merokok pengaruh teman. Jadi, matikan rokok sebelum rokok mematikan Anda. Pola dan gaya sehat kunci mendapat umur panjang dan kesehatan. Salam dari Boyka. Terima kasih. Aku senang bisa membagi pengetahuan dengan kawan-kawan di Dusun Tunang. Teman-teman, kayaknya acara kita sudah selesai sampai di sini saja. Tepuk tangan untuk kita semua. Aku berharap wawasan ini bisa membuat mereka lebih bijak lagi dalam berperilaku sebagai remaja. Tak jauh dari Dusun Tunang, ada sosok peduli kesehatan. Meski tinggal di dusun paling ujung utara Kecamatan Sikakap, perempuan ini memiliki visi yang selangkah lebih maju tentang kesehatan lingkungan. Ia Kak Maria, sosok yang berpengaruh terhadap penerbitan surat peringatan pengandangan babi di Kecamatan Sikakap. Kebijakan itu berawal dari keresahannya akan keberadaan ternak babi yang berkeliaran bebas di sekitar dusun. Ia pun membagi keluh kesahnya kepada bidan setempat yang juga merasakan hal sama. Hingga akhirnya, aspirasi itu sampai ke Kepala Puskesmas dan Camat Sikakap yang kemudian menerbitkan surat peringatan terkait. Ya, menegaskan supaya masyarakat secepatnya mengandangkan babi-babi ternak-ternak mereka seperti babi gitu, karena sangat merugikan untuk kesehatan juga, lingkungan juga kotor gitu ya, mengganggu terutama mengganggu kesehatan, merugikan tanaman juga dirusak gitu. Dari sisi kesehatan, kondisi hidup babi dapat memicu berbagai penyakit. Ya, di sini kan memang banyak babi, dan babi itu kalau buang air besarnya di sembarang tempat. Nah, anak-anak kan banyak berkeliaran, apalagi anak-anak kecil yang sering main tanah, apalah segala macam, itu bisa menyebabkan diare ataupun bisa lagi lebih parah kalau misalnya disentri. Namun hingga kini belum ada realisasi dari surat keputusan itu. Padahal sanksi yang tercantum sangat tegas. Di situ di surat dibunyikan kalau nggak mengandangkan babi itu akan ditembak secara langsung dari aparat pemerintahan, dari kecamatan, kalau nggak diracun. Dan yang punya babi itu dipanggil ke kecamatan gitu. Tapi ternyata nggak ada juga ketegasan itu. Kak Maria sendiri sebenarnya beternak babi. Namun ia berpegang teguh untuk tetap mengandangkannya meski warga lain tak mengindahkan aturan yang ada. Punya resiko juga dengan babi kan. Itulah seperti saya bilang, ada yang banyak yang mati karena nggak biasa gitu. Di kandang kan banyak yang mati. Apalagi makanannya nggak diservis kan. Ini aja makanan yang diservis dimasak, sagu dimasak aja banyak yang mati. Kalau kakak sendiri kenapa tetap mengandangkan babi meski banyak babi yang udah mati? Ya itulah resikonya juga, kadang kita mau kasih contoh sama masyarakat kan, ya kita harus pertahankan lah daripada nanti kita ngomong harus kandangkan, kita sendiri nggak ngandangkan kan, dibilangnya bohongnya itu Ibu Kader. Kak Maria adalah sosok teladan yang sesungguhnya. Ia mengedepankan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Sejumlah pihak pun memberikan penghargaan atas jasanya untuk lingkungan sekitar. Semoga keteladanan Kak Maria terus berlanjut dan dapat menginspirasi sosok-sosok baru yang juga peduli. Kemandirian adalah nilai yang ingin kami tanamkan pada masyarakat Sikakap.
Nilai itu dapat tercermin dari pemberdayaan masyarakat yang lahir atas inisiatif sendiri tanpa dorongan dari pihak luar. Dan kemajuan kecil itu pun datang, menghadirkan kebanggaan tersendiri bagi tim pencerahan Nusantara dan Puskesmas. Ini lagi ada acara pengobatan massal yang diadakan, diinisiasi sendiri sama kawan-kawan dari Matobe, Desa Matobe. Ya. Agenda ini 100% berasal dari keinginan warga sendiri. Warga perkumpulan perantau Matobe di Tua Pejatlah yang mengusulkan pengobatan di kampung halaman mereka. Pengobatan dari warga untuk warga memang baru pertama kali diadakan di Desa Matobe. Meski inisiatif itu baru terwujud menjelang 2014, kami sangat mengapresiasi kepedulian warga terhadap kesehatan sesamanya. Aku pun melihat secercah kemajuan pada masyarakat Matobe. Anu lepo komiso. Berkurang seperti pengobatan tradisional, tapi ada juga satu-satu. Pada umumnya sudah banyak yang mengerti pengobatan medis. Mereka sendiri lebih memilih untuk berobat kemana? Ke puskesmas, ke tenaga kesehatan. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi keluarga besar Puskesmas Sikakap di penghujung tahun 2013. Kami ingin bahwa petugas puskesmas sendiri yang akan dipercaya masyarakat. Mereka tidak datang ke puskesmas hanya karena ada pencerah di situ, bukan. Tapi mereka datang ke puskesmas karena mereka ingin ketemu petugas puskesmas yang memang senyumnya enak, pelayanannya maksimal, cepat, tepat, seperti itu. Perpindahan tahun menghadiahkan kami semangat baru. Selama 3 bulan bertugas di Sikakap, kami bagaikan berada di tengah keluarga kedua yang begitu hangat. Ini salah satu impian yang selama ini cuma bisa saya bayangkan, bisa berada di satu tempat, bisa menghidupi diri saya sendiri dan memberikan manfaat buat orang lain. Meski begitu, kami tetap menyadari tantangan dalam bertugas akan semakin berat seiring kemunculan pencapaian-pencapaian baru. Harapannya sih karena kita berlima ya, kita tetap kompak, satu keluarga, satu visi, satu komitmen, nggak lupa bahwa kita datang ke sini buat belajar bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi perubahan itu tidak pernah bisa berjalan sendiri, tapi harus berjalan bersama-sama. Semoga kekeluargaan ini dapat membawa berkah bagi kemajuan Puskesmas. Setahun masa penempatan, membuka jalan, menuai perubahan demi Indonesia sejahtera.